الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, dan lebihnya nikmat panjang umur, sehingga sampai hari ini, sampai detik ini, sampai malam ini Allah kembali angkat kita untuk hadir ke masjid ini. Mudah-mudahan setiap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam yang mulia ini, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Dr. Haji Muhammad Jamal Rafiq SHMI. Kepada beliau kita tetap kami persilahkan yang segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lapang masjid kita ya. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Kita persembahkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang terhormat, kita malam yang keberapa ini? 22. Nah, besok pagi hari Selasa sudah 22 hari kita puasa. Malam ini kita akan membicarakan sesuatu yang paling menakutkan. Dan itu karena anak saya. Memang judul dari IPI. Apa yang paling menakutkan? Kematian. Masya Allah. Yang puasa itu tidak ada di dunia kematian. Puasa sekarang ada, berarti tidak lama lagi Bapak Ibu akan mati. Paling lama 50 tahun atau 100 tahun yang akan datang. Iya kan? Tidak akan ada sampai 100 tahun. 50 tahun sudah tinggi ya. Nah, baiklah Bapak Ibu yang terhormat, ada kejadian Bapak Ibu. Seorang ibu melarang anaknya naik pesawat. Waktu itu asap tebal tahun 2015. Itu tebal asap. Anaknya mau ke Medan. Ma katanya, Bu, ayah, saya mau ke Medan. Ini tuntutan kerja. Aduh nak, digantikanlah sama orang lain. Jangan kamu berangkat, asap tebal. Nanti pesawat bisa jatuh, kamu mati. Tidak boleh. Akhirnya dibatalkanlah oleh anaknya tadi. Tolong cari ganti yang lain. Saya tidak bisa berangkat hari ini. Kata mak dan bapak saya berbahaya. Digantikanlah oleh orang lain. Dia tidak jadi berangkat.
Sudah salat Isya, dia tidur, istirahat. Nah, padahal dalam jadwal itu jam 6 dia harus berangkat melalui pesawat itu, tapi sudah dibatalkan. Jadi tidurlah dia sampai lewat jam 6. Nah, karena terlambat dia bangun, jangan-jangan belum salat subuh, dibangunkan oleh ibunya. Nak, ini sudah lewat jam 6, kamu salat subuh dulu. Rupanya enggak bangun-bangun anak. Dibangunkan tak juga, rupanya sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada sakit, tidak ada tanda apa-apa, dia masih muda, tapi rupanya mati tetap datang. Nah, itulah disebut dalam Al-Quran, innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Surat Al-Quran ayat 8. Betapa manusia ingin mengelak dari kematian. Takut mati ada asap, mengelak, tak usah pergi. Mengelak dia dari kematian. Tetapi kematian itu tetap datang dimanapun kamu berada. Tidak mati di pesawat, di atas kasur, mati juga. Nah, kalau tak mati di medan jihad, di atas kasur kan mati juga. Itu nyanyi orang perang lawan Belanda. Jangan takut mati di medan perang, katanya berjihad. Di atas kasur pun kalau datang waktu mati juga. Masya Allah. Bapak Ibu terhormat, ada seorang Sultan Abdul Hamid dari Turki pada abad yang ke-17. Sudah lama. Sekarang abad yang ke-20 ya, 21. Abad yang ke-17. Kata Sultan, saya bermimpi. Minum dulu Pak ya. Oh iya, agak batuk sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit aja, untuk obat batuk. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Alhamdulillah. Doa apa saya baca tadi? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Apa? Itu adalah doa supaya yang kita minum memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat dan menghilangkan segala macam penyakit. Baik, Bapak Ibu hormat. Sampai di mana cerita apa tadi itu? Cerita tentang Sultan Abdul Hamid bermimpi. Ular masuk ke rumahnya. Ular ini merah, padam, hitam, menakutkan. Besok mimpi lagi. Ada ular masuk ke dalam istana. Ya Allah, mimpi karena mengganggu mimpinya itu, mengganggu jiwanya. Dipanggillah alim ulama, ditanya, para ustaz, alim ulama, saya mau tanya, ada mimpi yang mengganggu saya. Apa dia? Ular rasanya masuk ke istana saya. Lalu apa yang teringat? Yang teringat oleh saya yang paling takut ke ular itu anak gadis saya. Kalau yang laki-laki tak seberapa. Anak gadisnya cuma satu. Itu aja yang saya ingat. Anak gadisnya takut sama ular. Geli katanya. Ular sekecil apapun takut dia. Nah, besok mimpinya mengganggu lagi. Maka ulama katakan kami tidak boleh meramal. Meramal itu dilarang oleh agama. Akan tetapi menurut pengalaman ulama-ulama terdahulu, ini bukan ramalan katanya, ada yang berpengalaman bahwa ini anak gadis yang takut dengan ular itu umurnya tidak lama lagi. Nah, tapi jangan dipercaya. Ini hanya pengalaman ulama yang terdahulu. Iyalah, saya juga tak mempercayainya, kata Sultan. Tapi saya ambil ini ibrah untuk berhati-hati.
berhati-hati saja. Untuk berhati-hati dipindahkanlah anak gadisnya ke sebuah pulau tidak jauh dari Turki, pulau arah ke Siprus. Sekarang diperebutkan antara Yunani dengan Turki, daerah Siprus itu. Disitulah karena tanahnya bagus, bukit-bukitnya indah, pantainya bagus, dibuatlah istana di sana, diletakkan anak gadisnya di sana. Jadi makanan dibawa dari istana, diseberangkan, diperiksa dulu, lalu dikawal, dipagar, ya, dipagar, dikawal, makanan diperiksa, tidur ditemani oleh dayang-dayang yang banyak, satpam-satpam yang merupakan hulu balang istana sangat banyak sekali. Amanlah anaknya itu di istana baru di kepulauan di samping Turki. Nah, tenanglah anaknya di sana. Bagaimana anak di sini? Nyaman ayah, nggak apa-apa. Ayah bukannya percaya dengan ramalan, tidak, hanya untuk berhati-hati. Karena engkau satu-satunya anak gadisku. Nah, ya ayah, tapi aku teringat mau makan buah anggur yang tumbuh di samping istana kita. Apakah dia sudah masak? Nanti kutanyakan kepada guru balang. Ternyata sudah banyak masak. Dikirim, diperiksa, dipagari, kemudian dibawalah kepada anak gadis tadi karena dia teringat makan buah yang sangat ranum. Masak buah anggur. Nah, di saat dia makan buah anggur, di dalam gugusan anggur itu, tahu gugusan bu? Segugus, gugusan anggur, sekelompok buah anggur. Nah, dipetiknya satu-satu. Ketika dia memetik buah anggur itu tadi, menyelinaplah seekor ular yang lebih kecil daripada cacing. Ular sampah macam itu, yang kecil. Digigitnya ujung jari anak gadis tadi. Sedikitnya ujung jari itu seluruh tubuhnya menjadi berubah pucat. Setelah pucat jadi menghitam badannya, kena bisa ular yang kecil tadi. Akhirnya dia pun mati, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih gadis umur 17 tahun. Nah, kata ayah ibunya, nah ayah sudah berusaha berhati-hati agar engkau selamat. Tapi ketentuan Allah itu lain. Sangat berkesan di hati sang ayah, ibu, seluruh keluarganya. Dikuburkanlah di kepulauan Siprus itu. Di atas kuburnya itu ditulis ayat Al-Quran, surat Al-Jumu'ah ayat 8. Innal mautan ladzi tafirruna minhu fa innahu laqikum. Betapa banyaknya manusia berusaha melari ke dirinya dari kematian, tapi kematian itu tetap mengejarnya dimanapun dia berada. Nah, jadi dimana kita pergi, kematian itu tetap datang. Karena itu, sebelum kematian datang, baik tua maupun muda, segeralah untuk banyak-banyak amal, banyak-banyak berbuat ibadah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadiah ini tanam tanaman, ke barat juga hadir contohnya. Di dunia ini hanya pinjaman, ke akhirat juga kita akhirnya. Jadi hidup dunia ini hanya sementara. Nanti kita akan berpulang. Kita berasal dari surga, akan kembali ke surga kalau banyak amal kita. Kalau tidak banyak amal, ke surga juga. Cuma dicuci dulu di telaga atau di neraka. Setelah itu masuk surga lagi. Maunya kita langsung, ya bang, gak usah mampir di neraka walaupun 1 jam. Jangan, mau kita langsung masuk ke surga. Kalau 1 jam sempat kita masuk neraka, 1 jam di akhirat, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dengan hidup di dunia. Jadi kalau dihitunglah 1000 tahun itu berapa lama? Kita hidup ini hanya 3,5 menit.
dengan hitungan hari akhirat. Hari akhirat itu panjang sekali. Kalau hari-hari di dunia singkat sekali. Nah, karena itu janganlah kita mengorbankan kepentingan akhirat karena kecintaan kita dengan hidup dunia ini. Karena itu jadilah orang pemurah, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullah min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrun lahum sayutawaqquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah." Jangan kamu menyangka orang-orang yang tidak mau bersedekah lalu disembunyikannya hartanya. Dia tidak mau berzakat, disembunyikan hartanya. Jangan disangka orang itu akan bahagia, dia menipu Allah. Jangan disangka bahagia. Bal huwa syarrul lahum, bahkan orang itu akan mendapat malapetaka, kata Allah. Sayutawaquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan di leher mereka besok harta benda yang mereka pikirkan itu di alam akhirat. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, sebelum datangnya waktu seperti itu, sekaranglah kita menyiapkan diri dan kemudian banyak membaca Al-Quran, banyak bertasbih di bulan Ramadan ini. Kenapa demikian? Karena itu nanti kita akan bertemu dengan sesuatu yang kita tidak duga, yang diceritakan oleh para ustadz dahulu katanya sewaktu di atas dunia. Dan kemudian biasakan berzikir lidah kita, biasakan menyebut nama Allah. Kenapa? Karena kebiasaan kita di dunia akan terbawa mati. Apa yang kita ucapkan, sering kita ucapkan, yang akan mati nanti itu yang kita ucapkan. Kalau sering kita marah-marah, waktu akan mati nanti kita marah-marah. Sedang marah-marah, dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Jadi mati kita itu berdasarkan kebiasaan kita, Bapak Ibu. Kalau biasa kita menyebut yang baik-baik, ketika menyebut yang baik-baik itu nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kebiasaan orang, teman saya menceritakan kejadiannya di Kalimantan. Saya menyangka bapak ini mau bikin lucu karena kisahnya lucu. Rupanya ini tidak apa rakit katanya. Bukan lucu. Kejadian, benar-benar kejadian di Kalimantan katanya. Saya ketemu dengan orang Kalimantan itu di Jakarta. Saya utusan Riau di Jakarta, dia utusan Kalimantan. Dari seluruh Indonesia ketemu kami. Karena tugas saya itu, nama tugas saya itu adalah instruktur atau widya iswara yang menantar guru-guru dan para pengawas subprovinsi di provinsi masing-masing. Jadi saya lah yang dari Riau. Ketemu, rupanya dia rajin mengaji juga, rajin ke surau. Saya tak ustadz Pak katanya. Tapi saya ketika orang mengaji tidak pernah absen, karena saya menikmati kaji-kaji yang diberikan oleh ustadz katanya. Nah, yang terkesan oleh saya betul-betul kejadian, ada orang mati di Kalimantan, matinya itu nunjuk. Dia mati, tapi nunjuk gitu. Dilipat orang tangannya, jarinya cuman, tangan enggak. Dia sedang lipat, telunjuknya naik. Katanya, itu telunjuknya. Ditutup orang lagi pakai kain panjang, tutup lagi, diimpit dengan bantal. Nah, sering tuh nunjuk lah. Ada apa ini? Orang mati kok bisa nunjuk? Ketakutan orang itu, jangan-jangan dia menunjuk saya katanya. Sudah dia mati, saya pula lagi begini. Banyaklah pemikiran orang bercampur-campur waktu itu, karena seumur-umur tidak pernah terjadi.
Jangan-jangan di tempat bapak ibu nanti terjadi pula. Tahu caranya, saya tunjukkan caranya, bagaimana mengatasinya. Orang mati bisa menunjuk, tangannya tetap, cuma telunjuknya ini naik. Katanya. Udah ditutupkan, sebentar lagi naik lagi. Oh ya Allah, ada apa ini? Memang bapak itu pembawaannya lucu, saya sangka dia bikin-bikin. Enggak, memang kejadian asli seperti itu Pak katanya. Dia senyum memang, tapi cerita ke saya. Nah ini serius Pak katanya. Bagaimana? Tunjuk dia. Lalu karena orang rumah itu tidak bisa mengatasi, anak istrinya pun tidak tahu, dia tanyalah sama teman-temannya yang sama-sama sekantor atau sama-sama bekerja atau tetangga. Rupanya kawannya itu lambat pula datang. Sudah orang mau menutup mayat itu lagi, mau diikat kain kafannya, mau dibawa, barulah datang temannya yang sama-sama bergurau, sama-sama sehari-hari, yang kawan dekatnya datang. Ada apa katanya? Wih, dari tadi lagi Pak, dari awal itu tangannya tetap nunjuk sampai sekarang bagaimana? Oh itu mudah. Kenapa? Bapak itu kalau ada apa-apa, kebiasaannya ini waktu hidup dulu, kalau ada apa-apa coba kita pakai segini ya. Apa namanya? Sud namanya. Kalau ada apa-apa ayat Pak. Jadi selalu dia sud itu menangnya itu ketujuh. Jadi bagaimana untuk mengalahkannya? Didekatkannya ibu jari. Sud pakai kaki kanan. Baru dia nuntuk. Kalah dia. Gajah dengan manusia kan kalah manusia. Kalau kelingking semua kan. Kalau kelingking dengan gajah, menang semua, menang kelingking. Kalau penunjuk, lawannya harus ibu jari. Nutup dia. Nah, lemah hati, masih kebiasaan waktu hidup terbawa-bawa. Karena itu kita dibiasakan mengulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya mati kita nanti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Diulang-ulang, kau naik mobil bapak atau pergi kemana-mana sambil bertukang, bacalah la ilaha illallah dalam hati. Mana tahu sedang bertukang, sedang mengaji-ngaji, atau sedang menunggu tokoh, tahu-tahu dicabut nyawa. Dicabut nyawa dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Jangan jelek-jelek, yang baik-baik. Ada kejadian di kampung saya, dia asal marah kepada anaknya, ampe katanya Pak. Siap marah kepada anaknya, si ampe katanya. Waktu dia mau meninggal, ampe katanya. Ya Allah, malu di hadapan orang banyak, orang udah kumpul, malu anak istrinya. Aduh Pak, udah mau meninggal itu juga yang Bapak ucapkan. Lalu kata Ustaz itu, dia kalau marah selalu itu yang selalu dia ucapkan. Kalau dia marah itu selalu dia ucapkan. Oh ya Allah, itu namanya su'ul khatimah, mengakhiri hidupnya dengan ucapan yang jelek. Mari kita biasakan menyebut subhanallah. Jadi kalau berang ke anak, subhanallah nak, gitu. Dia kalau mati pun subhanallah. Jantung kita tuh berdetak, subhanallah. Matinya dalam keadaan menyebut nama Allah. Ini kalau menyebut yang lain, ada sebutnya mati dalam keadaan yang demikian. Masya Allah. Maka kita berdoa, ya Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan kehidupan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan kau akhiri hidup kami dengan hal yang jelek. Demikianlah Bapak diminta hormat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Selamat melaksanakan puasa Ramadan. Seminggu lagi kita akan hari raya Idul Fitri. Seminggu lebih sedikit lah, tapi sudah dekat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sehat Pak Alhamdulillah. Sudah berapa umur Pak? 28 tahun. Sehat. Yang memperlukan terus menjam sedikit. Yang wajar. Lain Ustaz.
Ini rusak enggak? Di Panam. Di mana? Panam, Jalan Cipta Karya,